Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Yasrib. Namun di kota Mekah ini ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah yang membangun yaitu Usai. Kemudian di sanalah di Darun Nadwah di antaranya Abu Sufyan, kemudian Abu Lahab dan Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ponakannya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis, Rasulullah datang ke Sayyidina Abu Bakar karena orang satu-satunya yang dipercayai oleh Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Beliau diajak menemani Rasulullah untuk hijrah ke kota Yasrib. Sayyidina Abu Bakar sangat gembira karena dipercayai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya kembali. Orang kafir Quraisy sudah berencana yaitu mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan gimana kalau Rasulullah dibawa jalan-jalan dulu ke tempat yang jauh kemudian nanti dibunuh. Kemudian banyak yang tidak setuju. Jangan. Kenapa? Karena Muhammad tersebut banyak pengikutnya. Kemudian gagal. Ada yang mengusulkan kembali, gimana kalau Muhammad ditaruh di dalam peti kemudian letakkan di sekitar Ka'bah. Banyak yang tidak setuju. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, gimana kalau kita datangi rumahnya Muhammad lalu bunuh di tempat tidurnya. Nah, itulah apa yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Isya. Rasulullah tidur karena sebagai umatnya Rasulullah dianjurkan dari Rasulullah tidur yaitu selesai sholat Isya. Rasulullah tidur kemudian memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti tidurlah kamu di tempat tidurku dan pakailah selimutku, kata Rasulullah. Nah, orang kafir tersebut, orang kafir Quraisy sudah mengepung di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah banyak di luar. Rasulullah bingung mau keluar enggak, kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang tercantum di surah Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil buku, dilemparkan ke kepalanya orang kafir Quraisy tersebut. Orang kafir Quraisy tersebut tidur, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah berangkat dari rumahnya menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berangkatlah. Di perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah yaitu di Jabal Sur tersebut. Rasulullah karena di rumahnya sudah dikepung oleh kafir Quraisy, kemudian kafir Quraisy bangun dari tidurnya karena sangat tidur, kemudian tidak tahu keberadaannya Rasulullah, masuk ke rumahnya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi di dalam? Untungnya yaitu selimutnya dibuka dulu dari kafir Quraisy tersebut. Dan kemudian yang ada di dalam selimut adalah Sayyidina Ali mengganti tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafir Quraisy bertanya kepada Sayyidina Ali, di mana Muhammad? Beliau tidak tahu, mengatakan tidak tahu. Kemudian dicari sampai ke Jabal Sur tersebut. Di atas Jabal Sur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari bawah bersama Sayyidina Abu Bakar yang dipercayai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik berdampingan dari bawah tanpa anak tangga, Bapak Ibu. Rasulullah naik berdampingan bersama Sayyidina Abu Bakar. Tingginya yaitu kurang lebih 500 meter ke atas. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar perjuangannya sampai ke atas. Disitulah ada gua Sur. Ketika ada di depan mulut gua Sur, Rasulullah ingin masuk duluan, namun dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, jangan kau masuk duluan, biar saya yang masuk duluan. Kenapa wahai Abu Bakar? Takutnya di dalam ada binatang buas ya Rasulullah. Nanti kalau engkau digigit binatang buas,
kemudian bukan hanya istri dan anak-anaknya yang sedih, pasti umatmu sangat sedih. Kemudian yaitu Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua sur tersebut, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Sayyidina Abu Bakar sempat menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua sur tersebut dari surbannya. Kemudian selesai sudah membersihkan, menutup lubang-lubang di dalam, Sayyidina Abu Bakar duduk kelunjuran, kemudian dipanggil Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah langsung tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada lubang yang tidak sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian ditutup dari kakinya dari Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi setelah ditutup dari kakinya Sayyidina Abu Bakar tersebut? Digigit binatang buas. Kemudian apa yang terjadi setelah digigit? Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakitnya, tidak bergerak, menahan. Karena kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecapean dan tidur sangat malas. Rasulullah tidur di pangkuannya di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Hanya satu yang tidak bisa ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu tetesan air matanya yang jatuh ke pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah melihat ke atas, seandainya hujan tidak mungkin, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Jangan takut, kata Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut. Memang kita berdua ada di sini, namun Allah, kita bertiga, kita bersama Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak takut wahai Rasulullah, saya digigit binatang buas ini di kaki saya. Kemudian bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat yaitu kakinya Sayyidina Abu Bakar yaitu meneteskan darah. Kemudian diambilkan lubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dioleskan ke tempat yang digigit tersebut. Alhamdulillah, itulah hebatnya Rasul kita, hebatnya Nabi kita. Setelah dioleskan lubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigitan tersebut langsung sembuh sekaligus, Bapak Ibu. Beda dengan kita kalau